Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 12 MP2 dengan saya Akibun Aniwa, nomor absen 2. Saya Eka Septia Ramadhani, nomor absen 13. Saya Fadila Lailia Rahmadani, nomor absen 14. Saya Wardatul Saidah, absen 34. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi public speaking, yaitu bab 1, fondasi komunikasi dan pengondisian psikologis. Public speaking bukan hanya tentang berbicara di depan banyak orang, tetapi juga bagaimana kita menyampaikan pesan dengan jelas, percaya diri, dan mampu mengendalikan rasa gugup. Berikut dari kelompok kami akan menerapkan 8 pokok pembahasannya. Selamat pagi semuanya, hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi untuk membahas persiapan kegiatan kerja dan pembagian tugas. Baik Bu, saya sudah menyiapkan agenda rapat dan akan mencatat hasil pembahasan hari ini. Saya juga sudah menyiapkan data mengenai kebutuhan anggaran kegiatan. Saya sudah menyiapkan informasi mengenai pembagian tugas dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Baik, dalam kegiatan seperti ini, kemampuan berkomunikasi sangat penting, terutama ketika menyampaikan informasi kepada orang lain. Betul Bu, dalam dunia kerja administrasi, kemampuan public speaking diperlukan agar informasi dapat disampaikan dengan jelas, percaya diri, dan terarah. Saya akan menyampaikan pengumuman, seluruh persiapan kegiatan harus selesai sebelum hari Jumat ya. Dalam situasi tadi, Ibu menyampaikan informasi kepada kami tanpa adanya pembahasan terlebih dahulu. Itu merupakan contoh komunikasi satu arah. Sedangkan jika terjadi percakapan dan saling memberikan tanggapan, maka itu merupakan komunikasi dua arah. Contohnya seperti ini, Sekretaris, apakah surat undangan sudah selesai dibuat? Sudah, dan surat tersebut juga sudah saya periksa kembali. Baik, terima kasih. Selain itu, kegiatan rapat yang sedang kita lakukan sekarang merupakan contoh komunikasi kelompok karena kita saling bertukar informasi dan pendapat. Sekarang, mari kita lihat komunikasi yang terjadi dalam rapat ini. Dalam komunikasi, terdapat komunikator atau pengirim pesan. Lalu terdapat juga message atau isi pesan yang disampaikan. Kemudian ada channel, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dalam rapat ini, kita menggunakan komunikasi secara langsung. Orang yang menerima pesan disebut receiver. Sedangkan tanggapan yang diberikan setelah menerima pesan disebut feedback. Bagus. Dengan adanya komponen-komponen tersebut, komunikasi dapat berjalan dengan lebih efektif. Baik, sekarang staf administrasi silakan menyampaikan laporan persiapan kegiatan. Baik Bu, tapi sejujurnya saya merasa sedikit gugup. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang membuat tidak nyaman? Jantung saya berdebar dan saya takut salah berbicara. Nah, gejala seperti rasa gugup, jantung berdebar, tangan berkeringat, atau takut melakukan kesalahan dapat muncul ketika seorang merasa cemas untuk berbicara di depan orang lain. Dan rasa takut atau cemas tersebut dapat berkaitan dengan glosofobia. Yang penting adalah kita mengenali rasa gugup tersebut dan belajar mengendalikannya. Baik, saya akan mencoba menenangkan diri terlebih dahulu. Pertama, coba atur pernafasan terlebih dahulu. Tarik nafas secara perlahan, tahan sebentar, kemudian hembuskan secara perlahan. Kita lakukan bersama-sama beberapa kali. Setelah itu, kamu bisa memberikan kalimat positif kepada diri sendiri. Saya siap. Saya percaya diri. Saya mampu menyampaikan informasi dengan baik. Sebelum menyampaikan laporan, coba bayangkan situasi yang akan kamu hadapi berjalan dengan baik. Saya membayangkan diri saya berdiri dengan percaya diri. Bayangkan kamu berbicara dengan jelas. Saya berbicara dengan tenang dan jelas. Sekarang coba bayangkan kamu mendengarkan dan memahami apa yang kamu sampaikan. Saya membayangkan presentasi saya berjalan dengan lancar sampai selesai. Baik, sekarang saya lebih siap. Baik, sekarang kita lakukan mini public speaking ya. Setiap orang akan menyampaikan pendapatnya dengan singkat. Saya akan menyampaikan tentang pentingnya komunikasi dalam dunia kerja. Komunikasi yang baik membantu setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawabnya. Dengan komunikasi yang jelas, pekerjaan dapat berjalan lebih terarah. Menurut saya, ketelitian juga penting dalam dunia kerja.
Kita harus memastikan informasi dan dokumen yang dibuat sudah benar sebelum disampaikan kepada orang lain. Saya ingin menyampaikan tentang tanggung jawab. Setiap tugas yang diberikan harus dikerjakan dengan baik agar dapat membangun kepercayaan dalam lingkungan dunia kerja. Dan menurut saya, kerjasama juga sangat penting. Setiap orang memiliki tugas yang berbeda, tetapi semua harus saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Baik, setelah melakukan persiapan, sekarang kita masuk ke simulasi dunia kerja. Staf administrasi, silakan sampaikan laporan hasil koordinasi. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan, saya akan menyampaikan laporan hasil koordinasi kegiatan. Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat 3 hal utama yang telah disepakati. Yang pertama, pembagian tugas telah disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing. Dan yang kedua, jadwal pelaksanaan kegiatan telah ditetapkan. Yang ketiga, setiap staf akan menyampaikan laporan hasil pekerjaannya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Apakah terdapat kendala? Untuk saat ini terdapat sedikit kendala dalam penyesuaian jadwal. Namun, kami telah menyiapkan jadwal alternatif agar pekerjaan tetap berjalan. Seluruh hasil rapat dan pembagian tugas juga sudah saya catat. Terus dari sisi anggaran, kebutuhan kegiatan sudah disesuaikan dengan rencana yang telah disepakati. Baik, terima kasih atas laporan kerjasamanya semuanya.